Oke, semuanya. Hans doang. Masih nunggu Hans. Dia izin makan. Oke, ini bisa jadi pertemuan yang terakhir. Belum pas. Jadi materinya kemarin terakhir yang jarak. Bagaimana? Ada kendala? Udah dicoba? Ketik ke bidang, aman? Atau ada yang mau ditanya? Udah, aman? Emang minggu depan kita nggak ada pelajarannya, Bapak? Kemungkinan yang kegiatan pramuka itu tuh antara Selasa atau Rabu. Hah? Pramuka? Oh. Satu harian full, Pak? Ya, paling sampai jam 1 kali. Bisa jadi, mungkin ya sekitar segitulah. Oke, ada yang mau tanya? Kemarin? Beres? Gak ada masalah? Gimana nih? Kalau udah oke, saya mau lanjut lagi. Bentar, Pak. Terakhir ini kan? Iya, Pak. Udah aman semua? A ke BCGF berapa? A ke BCGF? 8. 8. Oke. A ke BDHF? 4 akar 2. 4 akar 2. 4 akar 2. Arti nih ya. Kemudian E ke ABGH? Pak, saya izin ada paket, Pak. Ya. Belanja online terus. E ke ABGH? Itu 4 akar 3. itu. Ke 4 akar 2 juga bukan? 4 akar 2 lah. Jadi samping kan? Tegak lurusnya. E sama AH kan udah satu bidang tuh di ADHE. Ya udah bisa langsung dilihat tegak lurusnya. A ke BDE? Ini soal klasik ya. A ke BDE. 4 akar 3 bukan? 4 akar 3. 8. Ini soal klasik ya. Misalnya nih A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi dia minta dari A ya. A ke BDE. Berarti dari A ini ke BDE. Oke. BDE bidang ini kan. Segitiga nih yang di dalam. Bisa kebayang? Bentuknya itu segitiga. Oke. Berarti ADE ini diwakili oleh bidang apa? Diwakili oleh garis EB. EB. Enggak lah, tengahnya inilah bos. Oh. Sama aja berarti dia minta dari A ke EO. Kemarin O kan yang di bawah ya namanya. P, sorry. Ya, kita kasih O yang di atas. Nama P aja.
misalnya. Itu segitiga apa? Kalau AEP saya hubungkan jadi segitiga apa? Siku. Siku di A kan ya? Ini gini kan. Ini A, ini P, ini E kan. EA 8. 8. 8, AP, 4 4 akar 2. EP, 4 tambah 3 yang ditanya ini ya kan nih, action. Berapa? 96 ya? 96 berarti 6 akar 6 ya? Iya. Oke. Berarti bisa dong nyari X-nya. Tinggal make. Kan udah siku-siku. Kita mau cari jarak siku-siku juga. Berarti pakai yang luas kan? Setengah kali 6 akar 6 kali X sama dengan setengah kali 4 akar 2 kali. Ini gini ya. Ini ada 6. Berarti ini misalnya ini 2, ini 3 ya. Berarti X sama dengan berapa? 16 akar 2 per akar 6. Gitu ya? Iya. Ada 3-nya. 3 akar 6. Berarti ini akar 3 ya? Iya. 16 akar 3 per 9. Itu harusnya 4 akar 6 kali itu, Pak. Iya. Gimana ya? Yang 6 4 akar akar 6 6 itu. 4 akar 6 ya? Sorry. 16, oh ya 16 sama 6 ya? Betul. Ini 4 akar 6. 4 akar 6, ini 4 akar 2. Ini sederhanain ya. Oke. Berarti ininya jadi berapa tuh? 8 akar 2 per akar 6 gitu ya? Akar 3 ya? Jadinya 8 per 3 akar 3. ya, betul. Cara cepatnya ada nggak? Ada. Ini berlaku kalau kasusnya begini ya. Oke. Ini misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Misalnya ada bidang yang begini. Bisa kalian bayangkan? Yang pertama nih, AFH. Jadi segitiga yang miring di dalam nih. AFH segitiga apa? Sama kaki. Sama Kaki. sama kaki apa sama sisi? Sisi ya. Sama sisi. Sama Ya, sisi. Sama sisi ya, lebih Oh iya, tepatnya. sama sisi. Bidang yang kedua ini nih. Bisa kalian bayangin? Paham? Kelihatan? Kemudian ada satu diagonal ruang EC nih. Kan dia nembus nih. Ya dong. Oke. Kan dia nembusnya nih, dia pas atasnya ini nih. Bawah juga nih. Oke. Bisa bayangin? Ini ada titik di sini. Ini ada titik sini. Misalnya saya kasih nama titik A, di sini titik L. Oke.
Bisa kebayang? EK banding ke KL banding ke LC itu 1 banding 1 banding 1 dan udah tegak lurus nih. Tegak lurus. Ini tegak lurus. Berarti kalau misalnya jarak dari E ke bidang AFH itu tinggal bagaimana? 1/3 dari diagonal ruang. langsung aja gitu. Kalau dari E ke bidang BDG berarti tinggal gimana? 2/3. 2/3 kali diagonal ruang. Jadi kita bisa langsung sebenarnya. Ini soal-soal klasik ya yang hampir selalu ada. Oke. Jadi kalau C kalau ke BDG berapa? 1/3. 1/3 kali diagonal ruang. 3 diagonal ruang. Kalau C ke AFH 2/3 2/3. diagonal ruang. ya kayak gitu aja. Kenapa, Dev? Ini bisa dipakai buat yang tadi gitu, Pak. Iya. Berarti ini kan gini nih. Berarti kan A ke aslinya kan soalnya apa? A ke EBD kan ya? Oke. Iya. A ke EBD. Berarti kan sama aja kan itu 1/3 diagonal ruang kan ya? Bisa bayangin nggak? Kan satu lagi sebenarnya diagonal ruang apa bidangnya yang ini nih. ACF kan. Cuma bentuknya lebih jelek dia karena sudut pandangnya begini. Kan sama-sama segitiga 2 biji kan. A ditembusinnya ke G kan. Kayak gitu. Berarti nggak 1/3 kali 4 akar 3. 1/3 dikali 8 akar 3. Iya, jadi 8/3 akar 3 kan. Pak. Hmm? Saya masih nggak ngerti, Pak. Maksudnya bayangin dapat alaman akar 3-nya tuh pakai cara kayak gini, Pak. Kalau akar 3 itu kan diagonal ruang, Bos. Kan panjang rusuknya 8. Iya. Berarti diagonal ruangnya berapa? Itu bisa. Hah? Hitungnya bisa gitu, Pak. Ya udah deh kalau bingung cara langsungnya ya udah dihitung aja. Udah pakai ini aja lah. Dibikin gambar segitiganya. Oke. A ke BDE tadi udah langsung ya. 8/3 akar 3. E ke AFH berapa? Bisa langsung nggak? 1/3 dari 8/3 akar 8/3 akar 3. Iya. akar 3. Diagonal ruang juga kan. E ke BDG yang 16/3. 16/3 akar 3. 16/3 akar 3. langsung aja kan. 2/3 dari diagonal ruang. O ke BDE kalau ini baru PR nih. O ke BDE kan nggak ada rumus langsung ya kan. Mau harus kita cari dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. O-nya di atas kan. O ke BDE. Berarti sama aja gimana?
Tadi bidang BDE diwakili oleh EP. ini P kan? Berarti kan O ke BDE itu sama aja dari O ke EP kan? EP. Iya. O ke EP segitiganya apa kira-kira kalau yang terbentuk? Siku-siku. EAP. Oh, Hah? sama O. Iya. Siku-siku. Sikunya di mana? Di O. O. Di O ya. Ya kalau mau kalian gambar gini ya boleh aja. Kan dia siku-sikunya di O. Ini P, ini E. Ini yang kita mau cari kan? O ke EP kan? OP berapa? 8. 8. EO 4 akar 2. 4 akar 2. 2. Tadi ya 4 akar 6 ya? 4 akar 6. Bisa nggak nyari X-nya? Setengah kali Kali 4 akar 6 kali X. dengan 8. Sama dengan setengah kali 8 kali 4 akar 2. setengah kali 8 kali 4 akar 2. 4 akar 2. ini dulu ya. Iya. Jadi 8 akar 2 per akar 6. Iya, per akar. Sama dong. 8 akar 2 per akar 6 gitu ya. Jadinya 8 per 3 akar 3. udah. Udah, lanjut. Ini 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D. Berarti T-nya di atas ya. T, A, B, C, D. Rusuk alas 8. Rusuk tegak 12. Berarti rusuk alas yang mana? Rusuk alas yang A ke B. ABC. Ya, ini 8, ini juga 8 ya. Karena dibilang beraturan. Rusuk tegaknya? T ke A, T ke B. TA, TB, T. Ya, itu 12 ya. Karena dibilang beraturan berarti sama semua. TO merupakan tinggi limas. TO merupakan tinggi limas. Harusnya tengah-tengah sini. TO tinggi limas. Oke. M merupakan titik tengah ruas garis TC. Berarti ini M. Tengah ruas garis. Tentukan jarak dari T ke ABCD. Yang A bisa dong. Berarti kalau T ke ABCD itu sama aja apa? Pakai TO. Pakai TO, Pak. Ah, kok langsung TO, Pak? Ya tingginya yang mana berarti? Kan T ke bidang ABCD. Berarti Oh iya. Maaf. yang itu kan. Kalau mau ngitung bagaimana? Mau pakai segitiga apa? Pakai Pitagoras bisa kan, Pak? Iya. Bisa. Pakai segitiga apa? Misalnya TOA boleh. TOC boleh. Whatever lah. Ya. Itu tinggal pakai Pitagoras kan. Dapat hasilnya berapa? Jangan lupa itu dikurang ya. Pitagorasnya. Yang ditambah.
4 akar 5 ya. Itu gimana? Akar dari 12 pangkat 2, Dari 144 kurang sama 4 akar 64. 2. Kurang 4 akar 2 kuadrat. 2 dikuadratin kan? Iya. Hasilnya berapa? Enggak, salah. 144 kurang 28. 16 Sorry. berarti 4. Berapa? 4. 4 akar Gimana nih ceritanya? 6. Berarti kalau nyari TO berarti akar dari 144 12. dikurang 1, 2. 4 akar 2 kuadrat. 4 akar 2 dikuadratin berapa? 32 kan? 32. 32. Berarti akar 102. 112. 112. Oh, 112. Jadi hasilnya berapa? 4 akar 7. 4 akar 7. Oke, berarti ini 4 akar 7. Oke, kalau dia minta O ke TBC gimana? Berarti pindah dulu gambar. Ini T, A, B, C, D. O-nya di bawah kan? Dia minta O ke TBC. Berarti gimana? TBC diwakili oleh TO setengah AB. kita bikin garis tingginya ya, Iya. kan? Apa? M udah ada. N misalnya. Berarti kan dia minta O ke TBC sama aja dari O ke TN kan? Iya. Ya udah. Bisa cari nggak? Cari TN-nya dulu ya. Iya. Kan kita tadi udah punya TO kan? TO-nya 4 akar 7. Kan T O N. TO berapa? 4 akar 7. 4 akar 7. TN-nya 4. 4. ON-nya 4, berarti TN-nya 4 akar 6. 12. Ditambah ya? tambah 4 akar 8. 4 akar 8 berapa? 8 akar 2 ya? Oh, 8 akar 2. iya. Oke. Nih, sampai sini oke nggak nih? Iya, Pak. Pak, saya mau nyari TN-nya pakai yang dari segitiga TBC, boleh nggak? Dari titik tengah. Ya boleh aja. Itu kan. Berarti tadi kan 12, ini 4, ini siku-sikunya di sini kan. Dikurangin juga pasti dapetnya 8 akar 2 sama. Berarti ya kalau O ke TN tinggal pakai apa segitiganya? Siku, berarti pakai luas ya? Iya. Setengah kali yang iya. A kali 8 akar X 2 dikali sama 8 X akar sama 2. dengan setengah dikali Setengah kali 4 kali 4 akar 7. kayak gitu kan. Ini sederhanakan. Ini 2. Habis. Berarti X sama dengan 2 akar 2 ya? Iya. Sederhanakan. Ini 2. Berarti jadinya kali akar 2. Berarti akar 14 ya? Iya. Oke, sampai sini aman? Satu lagi apa yang diminta? A ke T, B, D. T, A, B, C, D. Oke. Dia minta dari A ke TBD. Udah enak sini. TBD. Dari A ke TBD. Berarti gimana? Jaraknya berapa? Bisa tahu? Tadi 8, 12 kan?
Tanpa ngitung bisa tahu? Eh, Setengah itu 4/2. Iya, ini ke sini udah tegak lurus kan? iya. Ini juga diwakili ini kan? Tegak lurus kan? Berarti jaraknya Itu sama dengan T. Itu Iya. sama Dua. dengan jadi jaraknya dari A ke TBD itu sama aja jarak dari A ke TO kan? Karena sudah tegak lurus ya udah berarti jawabannya 4/2. Oke? Beres ya? Pak. Ya. Pak, jawabannya untuk saya Pak, itu jawaban punya saya itu 4/3 14 akar. Yang mana? Yang ini. Yang C. Enggak lah, jawabannya 4/2. Jawabannya 4/2 kan, Cid? Itu A ke TO ya, kan? Iya, kan sudah tegak lurus kan siku segitiganya. ATO siku di O kan? Oh. Ya, tulis salah, maaf. Oke, lanjut. Saya masuk yang selanjutnya. Kenapa? Pak, tunggu sebentar. Ya. Itu bagaimana itu bagaimana bagaimana itu Kan begini kan Sin, gambarnya kan gini kan. ya. Ini TO kan. Ya. Ini A kan. A ke TO sudah tegak lurus kan Kenshin. Maka jaraknya ya udah A ke TO ya AO. A ke TO itu sama dengan AO karena sudah tegak lurus. Karena sudah tegak lurus nih. Itu jarak dari A ke O. Iya. Jarak A ke TBD sama dengan dari A ke TO berarti ya sama dengan AO gitu. Karena sudah tegak lurus dalam kasus ini. Oke. Kalau ditanya misalnya nanti deh. Oke, ini udah. Oke, lanjut. Ini. Jarak dari garis ke garis. Teorinya panjang dan segala macam. Intinya kalau ada dua garis, kita pilih satu titik di A, lalu kita buat proyeksinya di B, sehingga tegak lurus nih kayak gini. Jadi ada satu garis yang memotong keduanya tegak lurus. Nah, berarti RP ini adalah jarak dari garis A ke garis B. Jadi yang bisa dicari kalau garisnya sejajar atau bersilangan ya. Kalau berpotongan ya berarti jaraknya nggak ada. Kalau berimpit ya berarti jaraknya 0 gitu kan. Ya. Garis ke bidang juga sama. Oke. Bisa ditentukannya hanya kalau garis dan bidangnya saling sejajar. Jadi dia kalau berpotongan ya nggak bisa dicari. Berimpit juga nggak bisa dicari. Kalau dia dia sejajar, ya udah kita bisa pilih satu titik misalnya pada garis
titiknya kita pilih titik A, lalu kita proyeksikan ke bawah tegak lurus, ya udah jaraknya itu adalah dari A ke A aksen pada gambar ini diilustrasikannya, itu adalah jarak dari garis ke bidang. Dari bidang ke bidang, sama. Saat 2 bidang, kita pilih satu titiknya, kita tarik ke bawah, tegak lurus keduanya, maka jarak dari kedua bidang, misalnya seperti ini pada gambar ini, bidang alfa dan bidang beta, berarti jaraknya adalah jarak dari A ke B, atau panjang AB-nya sendiri. Dah, agak lumayan teorinya, tapi moga-moga bisa dimengerti. Langsung ke soal aja misalnya. Oke, diketahui bla 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 bla. Mau yang mana? A. Ini A, Yang B, deh, Pak. Yang C, D, E, F, G, H. Yang E. O merupakan O ada di atas ya. Aman lagi? Yang I, Pak. Hah? Yang I. AO, EH, AHO. Oke. Ini berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Coba kita lihat dulu ya. Kalau siapa tahu ada yang bisa cepat. AB ke EF. AB ke EF gimana? AB ke F. Langsung Jaraknya berapa? 8. Ya, Langsung 8. 8. Ya. EH ke FG 8 juga. 8 Iya, juga. 8. FG ke AD 8 akar 8 akar 2. 8 akar 2. 2. DB ke GF 8 akar 2. 8. 8. Oh, kok 8? Yang DB sama GF saling apa? Bersilangan kan ya? hilang. Ya. Ya kan? Kalau lagi menentukan ini boleh kita geser-geser ya, penting sejajar ya. Berarti GF-nya ini saya geser ke tengah-tengah tuh, ke tengah-tengah terus. Ke tengah-tengah gini nih. Nah, ini saya pindahin ini misalnya perpindahan dari F aksen dan G aksen. Berarti kan jaraknya dari O ke nanti ke BD-nya di sini kan. Tengah-tengah juga kan. Nah, jaraknya berapa? 8 kayak gitu. Saya coba dulu AC ke HB. Saya masih bingung, Pak. Kok bisa 8 ya? Sedikit gitu, Pak. Ya. Saya masih bingung kok bisa 8 ya dapatnya. DBGF. BD terletak pada bidang apa BD? HF. BD kan pada bidang alas kan? Oh iya ya, pada alas. GF pada bidang apa? Yang atas. Atas kan? Ya udah jaraknya aja berapa? 8 kan? Oh. Sama aja tinggi kubus ya kan? Iya. Kalau itu gimana? AC ke HB. Nah, itu perlu ngitung tuh. Itu perlu ngitung tuh. Enggak sesederhana itu kayaknya. Itu perlu ngitung. AD ke HB sama, itu juga perlu ngitung. Oke, ya udah kita coba dulu nih. AO ke EH ya. Kenapa itu jawabannya 8? Tadi tingginya digeser aja. Ntar dulu ya. AO ke EH. Ini O. Oke. Nah. Kan diproyeksiin nih. Proyeksi ini gimana? Kalau O diproyeksikan ke EH jatuhnya di mana?
di tengah-tengahnya EH. Proyeksi ini tuh tegak lurus ya. Jatuhnya tegak lurus. AO kalau saya proyeksikan jatuhnya kemana? Tadi Karel bilang ke tengah-tengah EH. Berarti di sini ya? Yakin? AO kalau proyeksi O ini kalau diproyeksi ke EH jatuhnya Ke EOD, Pak. ke E ya? Jatuhnya ke E ya? Paham? Iya. Tegak lurus kan udah kan? Iya. Gimana, Pak? O nih, O kalau dijatuhin ke EH jatuhnya kemana yang tegak lurusnya? Ini O. Oh iya iya. Ke E kan jatuhnya kan? O ke Iya. E kan? Iya. Berarti ya udah berapa? Jaraknya dari AO ke EH. Berapa? 4 akar? Akar 2 dong. Iya. Tapi Pak, gak ngerti. Gak ngertinya Itu kenapa? kenapa tidak saja 4 cm dari tengah garis ke ujung garis? Oh, dari atau dari ujung garis ke tengah garis. Tengah garis ke tengah garis. Kenapa dari E ke O? Taruh dulu. Ini kan dia bilang harus ada salah satu perwakilan yang diproyeksiin kan? Ini tadi kita cari apa? EO kan? Ya dong. Pokoknya di antara Oke, sampai sini oke Kenshin. Itu Berarti kan masih gak ngerti bagaimana itu bagaimana itu jarak garisnya itu diukur dari mana? yang paling pendek Itu mulai dari mana ke mana? Itu cari jarak yang pendek atau dari intinya itu AE berapa? AE berapa? AE itu AE itu 8. Ya, 8. 8 sama 4 akar 2 pendekan mana? 4 akar 2 itu 4 akar 2 itu lebih pendek. Ya udah kayak gitu. Ini O itu diproyeksikan jatuhnya ke titik E kan? Gak lurus ya kan? Ya udah. Ini saya ngejelasinnya gimana ya? Harus dari ujung, gak boleh dari Tegak lurus kan? Ini tegak lurus kan? O diproyeksikan nih sini udah tegak lurus kan? Ya udah. Tapi Pak, itu harus dari ujung garisnya. Enggak juga. Pokoknya salah satunya aja yang mewakili. Cuma paling contoh lagi aja lah ya, nunggu kasus lagi ya. Ini paling susah memang yang paling susah garis yang 2 garis bersilangan yang paling ribet nih. AC ke HB misalnya. AC HB. A B C D E F G H. AC ke HB. AC ke HB. AC ini. Oke. HB ini. Ini gimana? Tengah A, O ke B. Ini kan pertama-tama dibuat bidang bantunya dulu nih ya.
Mhm. Oke. Hmm. Si HB ini dia nembus bidang bantunya ini di mana? Di tengah-tengah dari kubusnya. Sama. Ini juga ini saya Dengan buat O, dengan ini saya O ini dan saya P. ini saya buat bidang bantu lagi nih ya. Buat garis bantu, sorry. Nah, di sini kan. Iya, di tengah-tengah kubusnya. Nah. Terus Jadi jawabannya Langsung itu 8. 8/3 akar 3 bisa. Jadi 4. dia mintanya dari AC ke HB kan, AC yang ada di bawah kan. Berarti itu kalau proyeksi jatuhnya ke sini kan. Yang ini nih jaraknya dong. Iya. Oh, Jadi Ya, berapa Kensin? 4. 4. Separuh tingginya kan. Tapi Pak, itu balik ke soal yang ke sebelumnya. Ini ke E ke O, jadi itu ujung ke ujung. Tapi apakah bisa dari EH itu tengah garis EH ke O? Tegak lurus enggak masalahnya? Bisa. Itu kan EH. Oh no. Oh no. Jadi itu kan E itu dan H itu garisnya dan O-nya itu ujung O-nya di sini. Itu bisa tegak garis karena kayak gini. Dan jawaban ini yang garis ini itu sudah langsung 4 lebih kecil daripada EO. Tapi Tegak. itu bisa atau tidak? Masalahnya dia tidak tegak lurus Kensin. Kalau O ke EH itu jatuh tegak lurusnya di mana? Maksudnya tadi yang kayak Karel bilang kan. O-nya jatuhnya ke sini kan. Langsung 4 gitu kan. Tegak Ya. lurus enggak? Iya, kayak gini. Itu tegak lurus ke terhadap EHO. Hah? Kan? Atau seharusnya garis AO. Coba kita cek dulu ya. Siapa tahu Kensin benar. Misalnya O-nya jatuhnya ke sini gitu kan. Ini O Ya. aksen ya. Hmm? Ini segitiganya siku-siku dah. Iya. Karena masih. Itu bidangnya seperti ini. Kalau kayak gini bidangnya. Jadi itu lagi bidang ini. Atau jadi Kenapa? lagi Tapi bidang yang hijaunya Kensin itu ada garis AO-nya nggak? Bidang yang dibuat Kensin yang hijau nih ada AO-nya nggak? AO. Bidang garis A. Itu yang Kensin buat nih dua-duanya itu ada AO-nya nggak? Saya kan ngerti Pak. Garis AO pada bidang itu nggak yang Kensin buat tuh? Yang lain bisa ini. lihat juga nih. Bidang yang dibuat Kensin nih yang hijau ada garis AO-nya nggak? AO terletak pada garis itu nggak? gimana, Pak? Iya, Pak. Hah? Ada dua. Iya, ada. Dua-duanya itu kayaknya dua-duanya nggak ada AO-nya deh. Yang ini sih nggak ada. Dia gambar apa sih? Nggak kena. Dia gambar bidang. Kok bisa Dia Nggak tahu, bikin ada kayak dia bikin nggak kayak tahu di ada tengah-tengah gambarnya gitu kemana. loh. Oh, Dia bikin kayak di Nah, tengah dari kubus. kalau kayak gini ada nih AO-nya nih.
Ya, yang kayak gimana sih? Ini lagi bahasa hijaunya. Ya otak lu nggak nyampe Ya deh. lu mah nggak nyampe Makanya deh. di Udah lah, lu tempat diem gua aja hijau. lah lu. Udah. Mute lagi ya, lain kali ya. Terima Udah, aja udah, sih udah. EO. Gak apa-apa lain kali deh. Oke, hapus Nah, dulu Kensin, ini itu hijau-hijau ya, bidang hapus dulu. pertama, ini bidang kedua. Hapus dulu hijau-hijaunya semua. Kita cek. Udah. Coba kita cari AO aksen berapa? Saya cuma tahu apa AO aksen sifatnya. panjangnya berapa? 8 kuadrat tambah AEO dong. 4 kuadrat gitu kan? Iya. Berapa? 4 akar 5. 4 akar 5, iya. Ya, ini akar 80 gitu lah ya. Oke. OO aksen berapa? 4 kan ya? 4. AO berapa AO? AO tapi pakainya yang pasti ya, yang kelihatan mata ya. Iya. Pakainya yang AEO berapa? Pakainya apa, Itu Pak? Tadi 8 akar 2. 4 akar 8 kuadrat 8 akar akar 2 kuadrat. 8 akar 2. 4 akar 2 kuadrat. Akar 96 ya? Hah? Bukan ya? Iya. Ya, akar 96. Iya, benar. Maaf. Aduh. 32 tambah. Ya, 4 akar 6. akar 96. 64 sama 32 ya, akar 96 ya. Berarti segitiga itu siku-sikul ya. Betul. Wih, ngeri Kensin nih, jago dia. Sering membayangkan berarti nih. Berarti jarak dari AO ke EH itu adalah O aksen. Ya, dia ini siku-siku ya. Kelihatannya sih nggak siku-siku, tapi siku-siku ternyata. Karena ini terbukti kan? 80 sama 16 akar 96 ya. Ini ada apa sih, Pak? Kenapa Iya pasti. Jadi jawabannya gimana sih? Kok kenapa jadi karena OO bidangnya aksen memang gitu? Kenapa? Maksudnya AO ke EH sama dengan OO aksen tuh maksudnya gimana, Pak? Ini nih. Itu garisnya, itu garis yang mau disentuhnya. Ini jaraknya yang ini nih, jaraknya. Karena dia siku-siku nih. Oh, itu tegak lurusnya. Terus Yang yang tadi terdekat. salah, Pak. Yang tadi berarti bukan, nggak ditariknya ke bukan. Ada yang lebih pendek lagi tuh. Oh. Ke situ. Dan itu tegak lurus ya maksudnya. AEO salah dong tadi. AEO salah. Yang benar kita pakainya AO aksen. Yang dipakai segitiganya AO aksen. Wih, Kensin lebih jago nih, sering membayangkan. Tapi saya masih tidak tahu sifatnya. Saya tadi mau tanya itu karena mau tahu apa itu sifat yang itu jarak sifat yang Pokoknya dia harus solid tegak lurus aja. Harus tegak lurus. harus tegak lurus. Oke. Saya lanjut dulu ke CG sama AO ya. CG sama AO. Yang paling ribet yang antara jarak itu jarak garis ke garis, terutama garis yang bersilangan. Ini nggak saya keluarin sih untuk ulangan sih kayaknya. Ini O. AO ke CG. Langsung 4 akar 2 dong, Pak. Akar 2 dan. Iya, 4 akar 2. Gimana? Kalau AO ke CG masih enak nih, masih kelihatan di satu bidang. Berarti ini yang A, C, G, E, ini O kan. Dia mau cari AO ke CG. Pak, berarti langsung 4 akar 2 dong, Pak. Hmm? Langsung 4 akar 2 dong, Pak.
OG. AO ke CG gimana hubungannya? Berpotongan ya? Berpotongan, Pak. Berpotongan. Oh iya. Berarti bisa nggak dicari? 0. Ya, tidak dapat dicari karena hubungannya dia saling berpotongan kan. Kan tadi hubungannya yang bisa cari jarak kalau dia saling sejajar atau bersilangan ya. Kalau nggak sejajar ya bersilangan. Nah, ini kan Tulisnya apa? 0. ya tidak dapat dicari jaraknya. Oh. Tidak saling berpotongan maka tidak dapat ditentukan. Bentar Pak, maksudnya gimana kok? Ini berpotongan, di mana berpotongannya? Lah kan garis bisa diperpanjang, Bos. Panjangin garisnya. Oh, O-nya ditarik ke atas gitu. Atas lagi G-nya dilanjutin. Oh iya. Kan dia nggak ini kan. Kan rules-nya tadi jelas ya, maksudnya mencari jarak itu kalau dia saling bersilangan atau sejajar. Oke. Ini agak rumit, garis ke garis, dan saya tidak terlalu banyak membahas, misalnya ini lebih lanjut. Pendekatannya lebih gampang menggunakan vektor gitu. Jadi ya nggak masuk ulangan. ini di ulangan mungkin saya tidak tanyakan sih ya. Oke. Yang sederhana-sederhana aja. Nah. Ini A, B, C, D, E, F, G, H panjang rusuk 12. A, B, C, D, E, F, G, H panjang rusuk 12. Kemudian dia bilang KLM berturut-turut, KLMN malah. Di tengah dari AB, berarti ini K, BC, ini L, terus EH, M. ini M, GH, N. Oke. Dia minta jarak dari KL ke MN. Jarak dari KL ke MN. Gimana jaraknya? Kalau dihubungkan jadi apa? Persegi panjang. Diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Kenapa? Ada itu Bisa diagonal ujung. Bidang Nggak diagonal. dari ujung ke Iya makanya. Berarti tinggal nyari apa? KM. KM. Terus cara nyari gimana? Ditebak aja Pak. Ada 4 pilihan kan. Wow. Salah satu masih benar. 5 pilihan 5. Oh, ada 5. Ya salah satu masih benar lah. Gimana nih? Pakai segitiga. Segitiga yang mana coba? Yang itu. Iya, tapi Ya yang itulah ya. Ya yang itu. Oh, M-nya ditarik ke bawah, Pak. M-nya ditarik ke bawah terus jadi nama MK. Tapi enggak siku-siku kayaknya. Udah enggak tahu lah. Ini kan ke tengah-tengah sini. Ini ke sini kan? Iya, tapi Siku-siku enggak siku-siku. Enggak lah, Pak. Mana mungkin siku-siku? Iyalah itu di bawah, titik bawah. Siku-siku lah, Pak. Masa enggak? Aduh. Udah jelas saya udah bilang tadi siku-siku loh. Ini misalnya kasih nama titik apa? Misalnya P. Ya berarti nanti pakai segitiganya. P ke K-nya gimana, Pak? P ke K pakai segitiga APK lah. AP itu berapa? 6 ya artinya? Hah? Oh iya. P6. AP itu 6 kan? Iya, kan tengah-tengah kan? Iya. AP 6. Iya. K juga 6 kan? AK juga 6. Berarti AK PK 6. Oh, 6 akar 2. Wow. MP 12 itu ya. 12. Udah ini bisa cari lah ya. Kok Oke. itu 6 akar 2, Pak? Ini kan 6. Ini 6 kan? Tengah-tengah kan? Oh. Iya. Ya udah. Oh,
Ini. Duh. Garis ke bidang. A, B, C, D, E, F, G, H. GH ke bidang CD, EF. GH ke bidang CDEF. CDEF jelas ya, yang bidang diagonal yang ke depan itu. Berarti jaraknya tinggal yang dari G ke garis FC ya. Berarti pakai O. Biasa aja. AE ke BDHF. Berarti dia tinggal nyerong aja kan, A ke O misalnya. Ya kan? Akar 2 dong. Nyambung nggak nih? Gimana, Pak? Iya, 6 6 akar akar 2, 2 Pak. deh. 6 akar 6 2. akar 2. Ini panjang rusuknya 6, berarti ini 6 akar 2, ini juga 6 akar 2 ya. Hah? Oh, AH ke BCGF. Berapa jaraknya? AH kan di samping tuh nempel kan di kiri kan, ADHE kan. BCGF di kanan kan. Berarti jaraknya berapa? 12 ya. 12. 12. 12. AE ke BCGF. 12. 12 12 juga. juga. AO ke BDG. AO berarti yang atas nih ya. AO ke B, AO ke BDG. AO ke BDG. 4, 2 akar. Kayak yang tadi kan? 6 akar Ya. 2. Ya, sepertiga itu bisa. Iya, Sepertiga kali sepertiga. 12. Sepertiga kali 12. Diagonal 4 ruang kan? akar 3. Oh, 4 akar 3. 4 akar 3. BD ke AFH. 4 akar 3. wih. 8 akar 3. Berapa? Wow. BD 8 akar 3. enggak lah, 4 akar 3 lah. Kenapa 4 akar 3? Yes. Iya, Pak. Gimana, TC sih udah bilang 4 akar 3, Pak. Tapi BD. BD ke AFH. Kan deket kan itu BD ke AFH. Kok bisa 4 akar 3? Kenapa A4 akar 3? Yang mana? Yang mana? Yang F kok 4 akar 3, Pak? Iya, yang F gimana? Yang A, Mungkin bisa B, ke A ya itu, Pak. D, E, F, G, H. Dia minta apa? BD kan? Ke AFH kan? BD. Ini kan? Berarti kan ini nanti di AFH ini diwakili oleh garis AO. AO. ini kan? Iya. BD diwakili oleh titik ini kan? P kan? Berarti sama aja dari P ke AO kan? Jaraknya. Nyambung? Gimana? Oke? Oh, iya, Pak. Itu kalau pakai rumus luas juga bisa ya, Pak itu? Pakai rumus luas bisa. Ini bidangnya kan? Ini bidangnya nih. Bidangnya nih. Oke. Pak, Ya.
Bidangnya diwakili oleh garis AO. Kenapa tidak ke A ke P? Hah? Kenapa tidak A ke P? Kenapa? Kenapa tidak A ke P? Kagak bisa langsung begitu. Yang paling dekat yang mana deh? AP berapa AP? 6 akar 4 2. A ke 2. Akar 2. 6 akar Ngaco. 2. Itu panjang rusuknya 12 kan, Tin? Oh, 12. Oh, 12. Ini 12 kan? Ini 12 kan? 6 akar 2. AP. 12 A ke 2. Kalau AP kan 6 akar 2 kan? Kalau dari P ke AO A ke 2. berapa? 4 akar 3 ya? Sepertiga diagonal ruang kan? Lebih pendek kan? Dan juga gambarnya sih kelihatan nih kalau kayak gini mah. Oke. Nah, kadang-kadang begini nih, panjang rusuk A cm. Jadi kalau nanti pertanyaannya berupa sudut juga kalian bisa lah ya tinggal pakai yang sin tan cosnya aja. Kalau segitiga siku, cindemi, kosami, tan desa. Tentukan jarak bidang AFH ke DBG. A, B, C, D, E, F, G, H. AFH ini ke BDG yang bawah. Bisa tahu langsung? Kalau panjang rusuknya A, Sepertiga A akar 3. Sepertiga A akar 3. sepertiga Iya, A akar. akar 3. Ya, ini nanti dicoba lah ya, sendiri lah ya. Nggak yang sesusah ini kok kalau yang untuk PAS. Ini buat soal kalian pengayaan aja. Jadi 5, 6, 7, 8. Ini dicoba untuk proyek. Kumpulkan nanti di Google Classroom. Yang 5, 6, 7, 8. Boleh bahas dah kalian sekelas dah tuh. Itu proyek, Pak. Ya, nanti dikumpulkan. Salah satu tagihan. Yang contoh 5, 6, 7, dan 8. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. Kita Hmm. kan udah nggak ada UN. Terus ntar gimana? Nggak ada PM segala macam dong. Kan ada ujian sekolah ya. Nah, tetap ada PM memang. Nah, kalau PM saya belum tahu deh ya, gimana pertimbangannya. Kalau ujian sekolah kan materinya ya sesuai yang diajarkan aja. Nah, saya nggak tahu kalian itu bagian nanti uji petik atau enggak ya, maksudnya untuk yang asesmen nasional. Itu apa sih, Pak? Katanya ada Itu rapat apa, Pak? kemarin. Lebih Itu banyak apa? jadi lebih banyak kebacanya sih, maksudnya dari suatu informasi kalian bisa tahu si seluruhnya enggak gitu loh. Soal bahasa Di Indonesia. UN-nya diganti sama asesmen itu. Iya, sebenarnya asesmen itu untuk mengetahui tingkat kayak kemampuan numerasi dan literasinya itu kita bagaimana. Kalau dikasih suatu masalah, paham nggak nih? Gitu. Itu dinilai, Pak. Maksudnya? Asesmen yang dari kita baca-baca itu nanti dinilai. Siapanya? Siswanya? Kitanya, siswanya. Sampai saat ini sih masih belum terlalu jelas ya bagaimana, tapi sepertinya bukan untuk menilai siswa sih, tapi lebih ke proses pembelajaran itu bagaimana gitu. Kalian mampu nggak itu misalnya memahami sesuatu hal gitu atau sesuatu grafik misalnya seperti apa. Nah, jadi nanti ada suatu misalnya ditampilkan. Ini saya ambil contoh ya, maksudnya saya tidak tahu bentuk pastinya seperti apa karena masih belum ini juga. Misalnya ada kasusnya begini nih, ditampilkan data seperti ini nih, yang di sebelah kiri nih. Nih, kan ada keterangan nih. Nah, seperti ini misalnya.
Kalian mampu nggak nih menyerap informasi dari yang ditampilkan ini? Misalnya ada satu pernyataan benar atau salah misalnya. Oke. Bahwa harga Bank BNI adalah 5.700. Harga BBNI adalah 5.700. Benar atau salah? Bener. Benar. Benar. Taunya dari mana? Dari teksnya. Dari itu diketahui kan, jelas kan? Dari 5.400 ke 5.700. Itu udah jelas nih, untung 5%. Tapi kalau keterangannya gini, harga Bank BCA 40.000. Benar atau salah? Salah lah. Kenapa? Orang nggak ada di teksnya. Lah itu di bawah BBCA 40.000. Bener lah. Enggak lah, kan belum kecapai. Iya, betul. Nah, itu Kan udah nggak tahu. lulus, udah nggak lulus, ngulang lagi 1 tahun. Ya Hans kayaknya. Itu kan awal tahun kan. Itu Gak awal pandai tahun membaca kan. gua. Gila. Jadi, nah yang kayak gini tuh ada ininya, maksudnya bisa dilihat, maksudnya informasinya bagaimana gitu. Woi, kemarin koper apa? PT Merdeka koper gue turun, Mbak. Pas Tahu Mas saya, Bapak beli gak? Enggak. Nah, misalnya seperti ini, misalnya statement yang betul adalah bagaimana gitu. Misalnya A, seluruh sektor perbankan harganya turun, benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Salah. Kalau ada lagi pernyataan sebagian besar saham perbankan turun. Benar. Benar. Misalnya gitu kan. Nah, Misalnya kayak gitu, oke. Terus begini. Rata-rata saham perbankan yang mengalami penurunan itu di atas 1%. Benar. Iya kan? Iya, iya benar. Ya, benar. betul dong, tuh kan. Oke. Yang kayak gitu, maksudnya ini ada suatu kasus nih, kalian tahu nggak sih? Kan ada nih, belakangan ini kan lagi rame nih, yang di apa sih, kalau kalian baca-baca itu, saya pikir itu kejadian bohongan ya, tapi ternyata beneran. Misalnya di marketplace ada yang menjual casing handphone ini gitu. Jadi dia beli, terus transaksi, pas lagi nge-review dikasih bintang 1. Dasar toko penipu. Masa beli HP dikasih casingnya doang. Nah, itu kan ya jelas-jelas orang jual casing. Ya kalau casing terus ada handphone buat contohnya, ya masa iya sih jual harganya 50.000 tapi sama handphone-handphonenya. Nah, itu kan banyak, maksudnya kejadiannya memang ada yang tidak membaca detail gitu. Stand mic harganya 200.000. Dikasih contoh nih, gambar fotonya, ada mic-nya, ada stand-nya. Kalau kayak gitu artinya yang dijual apanya? Stand-nya lah, Pak. Stand-nya. Stand-nya doang kan? Pas dateng, terus marah nih. Loh, kok nggak ada mic-nya? Berarti yang salah siapa? Mana nggak usah baca, mungkin nggak dibaca full mungkin. Nah, yang kayak gitu. Nah, Kacau sih. sama aja kalau kata Seraldi ilustrasinya, ya kali orang jual sarung mobil dikasih contoh nih, muat di mobil ini nih, pas dia beli, kok nggak ada mobilnya gitu kan? Enggak kayak gitu kan? Nah itu bagian dari literasi maksudnya. Nah kalau tadi yang ada angka-angkanya itu lebih ke numerasi, jadi ada tentang angkanya gitu loh, seperti itu. Nah ya, jadi ketika ada angka data, nah kalian bisa membaca interpretasi datanya itu seperti apa. Contohnya lagi, misalnya kadang-kadang berupa yang infografis gitu loh. Infografis kan banyak ininya nih, banyak informasinya kan. Mana ya yang banyak infografisnya ya? Jadi kadang-kadang nggak hanya
Nah, kadang-kadang begini nih, misalnya. Ini nggak tahu sih kalian kebagian atau enggak. Saya juga masih menduga ya. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan infografisnya menarik nih. Nah, dikasih keterangan seperti ini nih. Kalian bisa nggak mengerti maksudnya nih? Ini kan ada numerasi, ada literasinya kan? Ada kata, ada informasinya. Nah, Kok jadi ulangan bahasa Indonesia sih, Pak? nggak Jadi ulangan. mirip-mirip. Ya begitu. Ya, ini pengetahuan umum kan. Saya jelas nih. Kalian mampu nggak menginterpretasikan gitu. Nah, terus nanti ada beberapa pernyataan. Misalnya pernyataannya banyak. Kalau memang benar, kalian kasih checklist. Kalau salah, berarti di-losin aja kayak gitu. Itu Oh, bisa juga. Nah, itu yang tes yang akan dialami. Nah, seperti ini. Nah, kemarin yang ada contoh siapa yang ngasih ya? Tentang, oh ini, bayar hutang. Orang berhutang suka ini benar atau salah gitu. Mitos atau fakta yang kayak gitulah. Kalau kalian sebenarnya sering membaca ke hal-hal seperti ini ya kayak gitu. Kalian bisa paham betul nggak sih informasinya? Nah, dia bilang nih, aku mau bilang aku paling ngerti dan tahu P2P saat ini. Ada yang tahu P2P apa? P2P? peer-to-peer lending. Ya, kayak jasa pinjaman online itu kan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bener nggak nih bahwa ketika kita meminjamkan ke orang selalu ada jaminan? Benar atau tidak nih? Kalau kalian nggak yakin ya berarti ya nggak ada gitu. Salah pernyataan tersebut. Nah, kayak gini nih. Tips. Jadi keterangannya bagaimana? Bahwa harus memiliki pengawasan. Ya lebih yang seperti ini sih, maksudnya lebih yang ke, bukan ke konsep ya, tapi ke udah aplikasi dalam sehari-hari gitu sih. Oke, nanti yang minggu depan kita lihat bagaimana. Oke. Beres semuanya. Nanti akan yang itunya saya tunggu ya. Yang contoh 5, 6, 7, 8 seminggu deh ya. Nanti minggu depan silakan dikumpulkan. Dibahas aja rame-rame, nggak apa-apa. Oke, terima kasih hari ini. Silakan siapa yang mimpin doa? Dev tugas, Pak. Enggak. Dev tugas, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, yuk teman-teman, mari kita berdoa buat kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, semuanya selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Tolong Pak. disiapkan Terima kasih, untuk Pak. yang Terima kasih, Pak. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak.